breaks open a man called the vision. Nah, Alkitab dibaca oleh seluruh penduduk bumi. Mereka yang percaya Yesus Kristus ada di seluruh dunia. Tetapi misterinya adalah bentangan waktu 20 abad lamanya. Haleluya, sekitar 2000 tahun Tuhan menyembunyikan rahasia ini. Tetapi di akhir zaman dia sudah berjanji, aku akan bukakan rahasia itu. Dan ketika sebuah rahasia dibukakan, itulah arti kata wahyu. Kitab Wahyu. Wahyu berasal dari bahasa Yunani yang adalah apokalipsis, yang artinya adalah sesuatu yang terselubung. Seperti ini. Itu arti kata wahyu. Apokalipsis yang artinya adalah terselubung. Dan sementara selubung ini belum dibuka, maka perhatikan baik-baik. Sementara selubung ini belum dibuka, maka apa yang dihasilkan oleh yang melihat selubung ini? Kita di sini ada lebih dari 10 orang. Maka akan menghasilkan mereka-reka, menduga-duga. Ketika pertanyaan datang, mungkin Bapak berdua akan bertanya-tanya, Pak, kira-kira di balik selubung apa ya? Ya kan? Mungkin yang ini akan saling berbincang-bincang 3 orang. Kira-kira menurutmu, apa yang di balik selubung ini? Maka apa yang dihasilkan? 3 orang, 3 penafsiran. 2 orang, 2 penafsiran. Ada 4-5 orang di sana, 5 penafsiran. Pertanyaan sekarang, dari 4, 5, 2, 3 penafsiran, penafsiran siapa yang benar? Dan ketika masing-masing mempertahankan ini yang benar, tidakkah itu akan menghasilkan perselisihan? Amin? Tidakkah itu akan menghasilkan kelompok-kelompok pengikut-pengikut? Saya pengikut penafsiran yang ini, yang satu enggak, saya pengikut penafsiran yang ini. Yang satu saya ikut penafsiran yang sini. Apa yang dihasilkan selama 20 abad? Perpecahan gereja. Ada amin? Atau saya mengada-ada? Apa yang terjadi? Karena apokalipsis. Sebab selubung belum dibuka. Haleluya. Itulah sebabnya di zaman para rasul masih hidup pun Alkitab sudah memberikan contoh. Bahkan di zaman para rasul perpecahan sudah berlangsung. Yang satu percaya dengan Tuhan sudah datang, yang satu Tuhan belum datang. Yang satu aku pengikut Apolos, yang satu berkata aku pengikut Paulus. Bahkan di zaman rasul pun sudah berlangsung. Lantas apa jadinya kalau rasul-rasul sudah mati? Lebih parah. Amin. Itu sebabnya terjadi banyak perselisihan antar orang Kristen sendiri yang sama-sama percaya Yesus. Yang satu percaya Yesus datang dengan awan-awan. Kelompok yang satu, aku percaya Yesus datang di angkasa. Yang satu, aku percaya Yesus akan datang dengan kuda putih. Hanya perkara satu kuda putih, satu awan, satu angkasa sudah menghasilkan 3 kelompok yang tidak saling bersetuju. Amin. Di manakah kasih itu? Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kapan kasih bisa terwujud? Kasih terwujud jika selubung dibuka. Maka setiap mata akan memandang satu objek. Dan jika objek ini adalah Yesus Kristus, dia sendiri, maka tidak akan ada perpecahan. Akan ada kasih. Maka apa yang terjadi? Satu yang lain, ampuni aku saudaraku. Selama ini aku gak melihatnya, makanya aku mereka-reka. Sama juga, aku pun selama ini menafsir juga. Tapi sekarang kita sama-sama melihat. Haleluya. Jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di Yohanes 17? Kesatuan. Betul? Aku berdoa bagi engkau dan bagi mereka semua yang percaya pada pemberitaanmu supaya kita menjadi satu. Kapan hal itu akan terwujud? Ketika setiap orang percaya akan bisa melihat satu oknum. Saya ambil contoh. Ketika seseorang belum bisa melihat Yesus saja. Kita buka di Matius 17. Ayat 1-5. Saudara akan bisa temukan. Bahkan di dalam diri para rasul pun, yang namanya perpecahan itu menjadi sebuah potensi. Dan kalau tidak cepat diselesaikan, akan menghasilkan kelompok demi kelompok, pengikut demi pengikut, dan waktu berjalan akan terjadi fanatisme kelompok, fanatisme gereja, fanatisme tokoh. Sedangkan hanya ada satu pencipta, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Matius 17. Matius 17. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Lihat, ada berapa orang yang melihat ini? 3 orang. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sebuah keterangan yang sama seperti yang dituliskan di Wahyu 1. Anda akan baca di Wahyu 1, wajah Yesus, bahkan juga di Wahyu 10. Maka nampak kepada mereka, kepada 3 murid ini, Musa dan Elia. Kemudian ayat 4. Lihat, setelah muncul Musa dan Elia dan Yesus, lihat, perhatikan. Ketika ketiga murid itu melihat ada Musa, Yesus, dan Elia, dengan cepat Petrus berkomentar. Apa komentar Petrus? Mari kita dirikan di sini kemah yang satu untuk Elia, kemah yang satu untuk Musa, kemah yang satu untuk Yesus.
Potensi di dalam diri manusia tak terkecuali rasul, mudah sekali untuk membuat perpecahan. Dengan kata lain, kita buat kelompok Musa di sini, kita buat kelompok Elia di sini, kita buat kelompok Yesus di sini. Betul? Sehingga Anda melihat statistik dunia mengatakan gereja sudah pecah menjadi lebih dari 900 sekte gereja. Di Indonesia sendiri lebih dari 300 sekte gereja. Semuanya mereka percaya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Masing-masing seperti ini. Yang satu kelompok Musa, yang satu kelompok Elia. Betul? Lihat, tidak ada kesatuan antara orang-orang Kristen di akhir zaman. Kenapa hal itu terjadi? Apokalipsis. Kenapa Petrus sampai bisa melakukan hal yang seperti ini? Karena Roh Kudus belum turun. Ada amin? Roh Kudus belum turun. Roh Kudus turun sesudah kebangkitan Yesus Kristus dan sesudah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun dari surga di loteng Yerusalem. Maka sesudah Roh Kudus turun, Anda bisa melihat sekalipun ada sedikit kesalahpahaman antara Paulus dan Petrus, tapi ke-12 rasul dan gereja mula-mula, Alkitab katakan sehati, sepikir, satu jiwa. Ada amin? Jadi apa yang Anda butuhkan dan saya butuhkan untuk bisa membuat kesatuan kita dengan Tuhan dan umatnya menjadi harmonis? Roh Kudus. Amin.